Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kali ini yaitu termodinamika dan transmisi panas untuk pertemuan kedua. Ya, ini gambaran secara umum terkait materi perkuliahan dari termodinamika, ada pengertian proses termodinamika, terus ada istilah penting hukum termodinamika, entalpi dan entropi, serta aplikasi hukum termodinamika dalam bidang kelautan dan perikanan. Ya, untuk pembahasan kali ini itu kita akan review terkait pengertian dari termodinamika, lalu review juga terkait istilah penting dari termodinamika, dan kemudian pada pertemuan kali ini itu akan membahas terkait hukum dari termodinamika. Ya, ada 3. Yang pertama hukum termodinamika mula-mula atau termodinamika 0, lalu hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Nah, berikut adalah beberapa referensi yang digunakan dalam proses perkuliahan ini. Nah, ini adalah pendahuluan ya. Jadi untuk termodinamika sendiri itu merupakan istilah yang didapat dari bahasa Yunani, yaitu thermos yang berarti panas, dynamic berarti perubahan. Jadi termodinamika ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengaruh dari kerja, panas, dan energi pada sebuah sistem. Nah, di sini hanya fokus pada sistem pengamatan sistem dalam skala yang besar. Nah, ini pengertian dari sistem. Sistem sendiri itu merupakan kumpulan atau jadi ada sebuah alat yang dia itu merupakan materi yang dia terpisah dari lingkungan sekitarnya, gitu, baik dia batasnya nyata atau tidak, gitu, untuk tujuan analisa. Namun ketika kita memfokuskan itu pada sebuah alat, maka dia batasnya itu nyata, adanya casing dari alat tersebut. Nah, di sini ada W itu adalah kerja yang dilakukan di dalam sistem tersebut. Q adalah panas yang dihasilkan dari sistem tersebut, dan adanya materi gitu, atau adanya aliran atau fluida yang dapat keluar masuk dari sistem, dan adanya surrounding atau lingkungan tempat dari sistem tersebut. Berikut adalah beberapa sistem dari termodinamika. Nah, yang pertama itu adalah sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang dimana dia ada terjadi pertukaran materi dan panas yang keluar dari sistem. Sedangkan untuk sistem tertutup, sistem tertutup ini itu tidak ada materi yang bisa keluar masuk dari sistem. Namun di sini yang dapat keluar masuk dari sistem atau yang dapat bertukar itu adalah kerja dan panas. Gitu. Jadi untuk kerja dan panas dia masih masih terjadi di sistem tersebut. Gitu. Nah, untuk sistem isolasi sendiri di sini adalah sistem di mana tidak ada terjadi pertukaran massa, tidak ada pertukaran panas, dan juga tidak ada terjadi pertukaran kerja yang berlangsung di sistem tersebut dengan lingkungan, gitu. Nah, untuk mendapatkan sistem isolasi ini sebenarnya hampir sulit ya, karena untuk terjadi kebocoran panas dan segala macam itu memungkinkan untuk terjadi, gitu. Nah, tapi untuk sistem isolasi itu memang sistem yang dia tidak ada pertukaran materi, tidak ada pertukaran panas, dan tidak ada pertukaran kerja. Ya, selanjutnya ini adalah contoh dari sistem tersebut. Nah, misalnya yang pertama adalah gas pada silinder, gas di dalam silinder. Ini dia sistemnya tertutup ya. Kenapa sih dia sistemnya tertutup? Karena dia tidak memungkinkan untuk terjadi pertukaran materi, tapi di sini ada kerja dengan lingkungannya, gitu. Dan dia ada panas yang terjadi, dan
terjadi pertukaran panas dengan lingkungannya. Lalu yang poin kedua itu fluida pada turbin. Nah, fluida pada turbin ini merupakan sistem terbuka. Kenapa? Karena pada fluida pada turbin itu nanti setelah dia menyentuh dari turbin, dia fluidanya itu akan mengalir ke tempat yang lain gitu. Jadi di sini dia ada pertukaran dari materi yang terjadi di sistem tersebut. Nah, untuk udara pada kompresor, ya di sini pada sistem kompresinya, ketika dia sistem kompresi itu tidak ada terjadi pertukaran materi, juga tidak ada terjadi pertukaran kerja gitu. Jadi ini masuk ke sistem isolasi. Namun ketika dia sudah materi itu sudah keluar dari kompresor, nah itu dia sistemnya jadi terbuka. Nah, berikut adalah beberapa istilah penting dari termodinamika. Yang pertama yaitu kalor. Kalor ini merupakan energi panas yang mengalir pada benda. Satuannya itu adalah joule. Di sini 1 joule itu 24 kalori ya. Lalu selanjutnya ada kalor jenis. Kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan suatu zat itu untuk menaikkan temperatur 1 gram zat tersebut gitu. Nah, itu sebesar 1 derajat Celcius. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Lalu ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini merupakan besaran terukur yang menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat atau benda sebesar jumlah tertentu, misalnya 1 derajat Celcius gitu. Lambangnya adalah C, satuannya adalah joule per Kelvin. Nah, ini ada studi kasus itu ketika memanaskan air dan minyak di dua tempat yang berbeda, waktu yang diperlukan untuk menaikkan temperatur pada 50 derajat Celcius juga berbeda gitu. Kenapa? Nah, ini disebabkan pertama karena densitas dari air dan minyak itu yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah kapasitas kalor dari air dan minyak juga berbeda, sehingga untuk menaikkan temperatur sampai pada 50 derajat Celcius itu membutuhkan waktu yang berbeda pula. Nah, ini adalah rumus dasar dari kalor yang mungkin ini sudah sering kita temukan sewaktu SMA atau SMP dulu. Ya, Q sama dengan massa kali kapasitas kalor dikali perubahan temperatur. Nah, di sini ada yang namanya juga asas Black. Asas Black itu adalah kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Gitu. Jadi ketika ada kalor yang terjadi di sebuah sistem dan itu dilepaskan di lingkungan, maka lingkungan akan menerima kalor yang atau panas yang sama dengan yang dilepaskan dari sebuah sistem tersebut gitu. Nah, ini adalah kalor jenis dari beberapa benda, dari beberapa zat atau senyawa. Nah, ini adalah contoh diagram fasa dari Fe3C. Di sini sedikit dijelaskan terkait diagram ini biar ada gambaran ya untuk materi perkuliahan selanjutnya dan mata kuliah yang lain gitu. Jadi di sini untuk aksisnya yang di sumbu Y itu adalah temperatur dan di sumbu X ini adalah prosentase dari karbon gitu. Nah, di sini bisa kita lihat semakin bertambahnya jumlah kadar dari karbon ke dalam Fe itu punya fasa yang berbeda gitu. Demikian pula ketika kita menaikkan temperatur pada prosentase karbon tertentu, itu akan memiliki fasa yang berbeda pula pada bagian. Selanjutnya adalah hukum. Nah, hukum termodinamika ini ada 3. Yang pertama adalah hukum termodinamika 0 atau mula-mula. Selanjutnya hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Nah, hukum termodinamika 0 ini adalah
pada prinsipnya itu ketika ada dua benda yang dia memiliki temperatur yang sama, maka tidak akan terjadi aliran panas. Namun bila ada dua benda yang memiliki perbedaan temperatur, maka akan terjadi aliran panas, yaitu dari temperatur tinggi ke temperatur rendah gitu. Nah, termodinamika nol ini merupakan prinsip dasar dari adanya perpindahan panas antar dua benda. Hukum termodinamika 1. Hukum termodinamika 1 ini juga disebut sebagai hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa dirubah bentuknya saja. Hukum termodinamika 1 ini juga prinsip rumusnya itu adalah Q. Q itu adalah kalor yang diterima ataupun dilepas oleh sistem sama dengan delta U atau perubahan energi dalam sistem ditambah dengan usaha, atau dapat kita tulis juga rumusnya, yaitu perubahan energi dalam sistem sama dengan nilai kalor yang diterima ataupun dilepas oleh sistem dikurang dengan W atau usaha. Contohnya apa sih pada hukum termodinamika 1 atau untuk pengertian dari rumus delta U sama dengan Q dikurang W? Ya, berikut adalah contoh dari motor bensin 4 tak. Ya, di sini kita bisa lihat ada 4 proses dalam kinerja dari piston di motor 4 tak atau 4 langkah. Nah, untuk menjelaskan terkait hukum termodinamika 1, itu saya mengambil contoh di tahap kedua, yaitu kompresi, dan tahap ketiga ketika proses pembakaran. Kita bisa lihat di tahap kompresi ini, di langkah kedua, itu saat piston itu bergerak menuju titik mati atas, di sini dia ada usaha yang dilakukan. Nah, usaha yang dilakukan untuk menggerakkan piston. Nah, saat dia mendekati titik mati atas dalam tahap kompresi, lalu dia ada pembakaran. Nah, di sini adanya pembakaran yang dilakukan di ruang bakar. Nah, ini di sini itu ada panas, ada energi panas yang dihasilkan dari hasil pembakaran tersebut. Nah, energi inilah yang dia dinamakan Q. Gitu. Jadi untuk menggerakkan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas, ini itu dibutuhkan usaha. Usaha atau kerja itu adalah W. Sedangkan saat dia sudah mendekati titik mati atas, itu ada pembakaran. Nah, di sini ada Q atau energi panas yang dihasilkan. Nah, delta U itu apa sih? Delta U itu adalah hasil pengurangan antara energi panas atau Q yang dihasilkan di pembakaran ini dikurangi dengan usaha yang akhirnya piston ini dapat terdorong dari titik mati atas ke titik mati bawah. Jadi adanya sisa energi dari hasil pembakaran ini yang mana dapat menggerakkan piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Itu adalah delta U. Jadi itu merupakan salah satu contoh dari prinsip di hukum termodinamika 1. Selanjutnya adalah hukum termodinamika kedua. Di sini hukum termodinamika kedua itu terkait kalor mengalir secara alami dari benda dengan temperatur tinggi ke benda yang temperatur rendah. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda yang temperaturnya rendah atau dingin ke benda yang temperaturnya tinggi atau panas tanpa dilakukan usaha. Jadi hukum termodinamika 2 ini akan membahas ketika ada dua reaksi
itu dapat dilakukan secara spontan atau menggunakan usaha. Berikut adalah 3 poin penting dari hukum termodinamika 2. Yang pertama, itu tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus. Mesin itu menerima kalor dari satu sistem dan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Poin yang kedua adalah tidak mungkin membuat sistem yang bekerja dalam satu siklus dengan mengambil kalor dari sistem yang memiliki temperatur rendah dan memberikannya ke sistem dengan temperatur yang lebih tinggi tanpa adanya usaha dari luar. Poin yang ketiga itu adalah mesin yang bekerja di antara sistem dengan temperatur tinggi dan sistem temperatur rendah itu memiliki efisiensi mesin yang maksimum. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat contoh hukum termodinamika kedua berikut ini. Berikut adalah contoh dari hukum kedua termodinamika. Nah, nanti di hukum kedua termodinamika ini kita akan menemukan istilah yang namanya entalpi, entropi, dan energi bebas Gibbs. Salah satu contohnya itu adalah apabila ada 2 jenis gas. Nah, dia awalnya itu disekat dan kemudian sekatnya itu dibuka. Ketika sekatnya dibuka, maka adanya percampuran antara gas yang berwarna merah dengan gas yang berwarna biru. Nah, reaksi ini terjadi secara spontan. Jadi tidak diperlukan adanya usaha yang lebih untuk mencampur kedua gas tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat gas sudah mulai bercampur. Contoh yang kedua adalah saat ada teh di dalam gelas dan kita taruh di atas meja, maka panasnya itu akan hilang ketika kita tinggal dalam waktu beberapa menit. Nah, panas yang dia keluar dari dalam gelas itu tidak diperlukan adanya usaha karena dia mengalir begitu saja dari temperatur tinggi ke temperatur ruangan yang dia lebih rendah gitu. Jadi panasnya itu mengalir secara spontan sehingga tidak diperlukan adanya usaha yang lebih untuk membuat agar teh ini hilang temperatur panasnya. Nah, ini adalah 4 contoh hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang ketiga, tadi selain gas dan teh, itu apabila ada sebuah balon yang dia kita biarkan, kita tinggal begitu saja, nah maka gasnya itu akan keluar dari sela-sela balon tersebut dan dia akan menyusut atau mengecil gitu. Sedangkan yang contoh keempat itu ketika ada sebuah beban atau pemberat yang kita cantelkan itu di sebuah tali dan kita lepas cantelannya, maka beban tersebut akan turun ke bawah, ke lantai. Nah, itu kan tidak diperlukan adanya usaha dalam melakukan hal tersebut gitu. Tapi ketika kejadiannya dibalik atau di reverse dari proses 2 yang tadinya gas itu sudah tercampur menjadi satu dan bereaksi dengan gas yang lain, lalu kita ingin memisahkan gas tersebut menjadi 2 gas yang berbeda lagi gitu. Nah, selanjutnya adalah balon. Ketika dia sudah mengecil dan kita mau dia berubah menjadi besar lagi, gimana caranya? Apa dia akan terjadi secara spontan? Sama halnya dengan kopi yang tadinya atau teh yang tadinya dia sudah dingin, lalu kita mau memasukkan panas ke dalam kopi ini, apa dia bisa
tanpa dilakukan usaha, dengan spontan kopi itu bisa menjadi panas. Dan sama halnya dengan ini, ketika dia sudah posisi di bawah dan kita mau rubah dia di posisi atas, apakah dia bisa melakukan itu sendiri tanpa dilakukan usaha? Gitu. Jelas jawabannya adalah tidak. Dalam proses kebalikan ini, tentunya dibutuhkan yang namanya usaha untuk memisahkan gas yang sudah bereaksi untuk mengembalikan seperti ukuran awalnya dia. Tentu perlu adanya usaha untuk memompa kembali, dan ini juga untuk kopi atau teh yang tadinya dia sudah dingin menjadi panas, itu diperlukan usaha untuk memberikan panas di kopi tersebut, entah itu direbus kembali atau ditambahkan dengan air yang panas. Sama halnya dengan ini. Nah, ini itu dia butuh usaha untuk mencantolkannya kembali ke tempat cantolannya dia agar bebannya itu tidak berada di bawah. Dan ini butuh yang namanya usaha. Berarti ini reaksinya itu tidak spontan. Ya, sekian untuk pertemuan kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.